Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang tarbiyah usariyah atau tarbiyah keluarga. Dalam hal ini tema pasangan suami kepada istri atau pasangan suami istri. Kita telah menyelesaikan yang lalu 3 poin, maka insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kepada poin yang keempat. Poin yang keempat, seorang suami ketika berbicara kepada istri maupun kebalikannya, istri kepada suami, tetapi dia menjadi dominan atau menjadi subjek pada pembahasan kita ini adalah para suami. Hendaklah mereka berbicara secara fleksibel dengan beberapa hal yang terkait dengan ini. Di antaranya menjauhi sikap yang kaku dalam berkomunikasi dengan istri. Tidak terlalu serius, apalagi seolah-olah dia pasang bawa di depan istri, seolah-olah seorang pimpinan perusahaan kepada karyawannya. Dan di sini harus dipahami bahwa, dan selalu kita mengingatkan diri kita sebagai seorang suami bahwa lawan bicara kita, teman komunikasi kita adalah partner dalam kehidupan kita, qarina dalam perjuangan dakwah, pasangan dalam membina anak-anak kita. Oleh karena itu, prinsip komunikasi yang fleksibel, yang nyaman, yang santai walaupun dia serius, ya harus selalu dibangun. Poin yang kedua, bahwa terkadang memang ada materi atau ada pembahasan kita harus serius, tidak boleh main-main. Tetapi tidak sedikit pembahasan itu, komunikasi itu, atau bahan pembicaraan kita dengan istri bisa dalam bentuk yang santai, yang nyaman, baik dari sisi gaya komunikasi maupun posisi kita rileks ketika kita berkomunikasi dengan istri. Apa manfaatnya para ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, agar lawan komunikasi istri kita nyaman, bisa menanggapi, bisa merespon dengan baik juga, dengan santai dan serius ketika kita bersuami, kita berbicara dengan suami, atau kita berbicara dengan istri. Demikianlah timbal balik. Kemudian poin yang ketiga dari variabel fleksibel ini, bahwa ternyata faktanya di lapangan suami ketika berkomunikasi yang nyantai, yang serius, yang menyenangkan, ya, apalagi juga kebalikannya, istri juga seperti itu, karena mencontoh kepada suaminya, maka pola komunikasi seperti ini cenderung menyenangkan pasangan masing-masing dan cenderung cair dalam komunikasi, dan ujungnya nanti mendapatkan solusi dari apa yang telah dibahas oleh mereka berdua. Apalagi para kaum muslimin dan muslimat, ketika kita berkomunikasi di antara kita berdua, suami dan istri, ada anak-anak kita yang sudah paham pembicaraan, tentu pembicaraan yang bisa mereka dengar, lalu mereka melihat bahwa kita, ayahnya, bapaknya, mamanya, bisa berkomunikasi dengan santai dan serius, saling menghargai antara satu dengan lain, maka ini akan terbawa dalam kehidupan mereka, dalam memori mereka bahwa namanya komunikasi itu nyantai, serius, dan saling menghargai. Baiklah, kita beralih kepada poin yang kelima yang kita ingin bahas pada kesempatan yang berbahagia adalah jadilah pendengar yang baik. Ya, seorang suami harus menjadi pendengar yang baik, sebagaimana seorang istri harus menjadi pendengar yang baik. Sehingga prinsip dalam komunikasi sebagaimana dicontohkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat pernah kita baca, pernah kita dengar, suatu waktu seorang sahabat yang dimarahi atau diomeli oleh istrinya. Lalu dia tidak tahan, lalu ingin melaporkan sikap istrinya itu kepada
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu menjadi khalifah Amirul Mukminin. Tetapi baru ingin mengetuk pintu rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari luar dia sudah mendengar istri Umar bin Khattab juga mengomel kepada suaminya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sahabat ini seketika dia balik kanan, balik ke rumahnya. Ya. Tetapi qadarullah, Umar bin Khattab melihat bahwa ternyata ada orang di luar rumah. Lalu dia memanggilnya, "Kenapa Anda balik?" Lalu dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya sebenarnya ingin mengadukan istri saya yang mengomel, ya, atau ada sesuatu yang dia komplain ke saya kalau bahasa kita hari ini. Lalu saya ingin melaporkan sikap istri saya itu kepada Anda, tetapi saya lihat Anda juga diomeli oleh istri, atau ada sesuatu yang mungkin istri Anda mengkomplain kepada Anda." Maka nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sahabat ini, ikhwan sekalian, bahwa dalam berkomunikasi itu kalau ada satu yang berbicara, yang satu harus diam. Istilah dalam komunikasi, ada satu orang yang menjadi pendengar yang baik. Ya. Jangan dua-duanya bertabrakan komunikasinya sehingga tidak jelas, sehingga menimbulkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menguasai pembicaraan satu arah saja. Ya, dalam teori manajemen itu namanya komunikasi ada dua. Ada komunikasi top down dari pimpinan ke bawahan, dan ada jalur komunikasi bottom up, demikianlah suami istri. Ada komunikasi top down dari suami kepada istri. Ada juga komunikasi bottom up dari istri kepada suami. Jika istri yang berbicara, maka mari menjadi pendengar yang baik. Apalagi istri kita banyak ingin dia sampaikan kepada kita ketika kita tiba di rumah. Ini sudah menjadi tabi'i seorang istri, bisa banyak mengadu, berbicara, menyampaikan sesuatu yang terjadi di rumah kita. Itu lumrah. Dan secara teori komunikasi memang banyak perkataan atau mufradat kosakata yang harus keluar dari istri. Ya. Di samping di satu sisi manfaatnya untuk menghilangkan penat, beban yang dia rasakan selama dia di rumah atau di tempat lain. Hal-hal yang dia pergi dengan izin kita, sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Maka mari menjadi pendengar yang setia, menyimak dengan baik. Ya. Tentu kita menyimak itu, ya, menjadikan kita bisa memverifikasi poin-poin yang disampaikan oleh istri kita. Demikian juga para suami, ketika kita mengomentari sesuatu, istri menjadi pendengar yang baik, tinggal menyimak dan memfilter nanti yang mana yang sudah benar, yang mana yang miskomunikasi, yang mana salah persepsi, yang mana yang tidak benar dan sebagainya. Seperti itulah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu para suami, para istri, ada hal penting dalam poin ini, bahwa kalau kita cenderung untuk menguasai pembicaraan dalam satu masalah, baik posisi kita sebagai seorang suami maupun seorang istri, maka bisa dipastikan atau kemungkinannya terjadi pasangan kita tidak tertarik untuk berbicara atau berdiskusi atau minta pendapat atau minta saran dari kita, walaupun kita suaminya, walaupun kita istrinya. Kenapa? Karena ketika kita diajak berbicara, kita cenderung menguasai pembicaraan, ya. Apatah lagi kalau cenderung mengkat, ya, atau memotong atau menghentikan, ya, atau tidak mau mendengar sama sekali. Ini sesuatu yang tidak diinginkan. Maka mari mencontoh Rasulullah SAW dalam berkomunikasi dengan para istrinya. Ya, makanya dalam riwayat kita tidak banyak kita dapatkan ketika Rasul bertanya, "Wahai Aisyah, wahai ini," ya, kepada istri-istri beliau. Demikian juga istri beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana ini?" Ini komunikasi kepada pasangan masing-masing. Poin yang terakhir yang kita ingin sampaikan dalam komunikasi pasutri, para ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslim dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berkomunikasi mari menghindari menyakiti pasangan dalam komunikasi. Ini dalam komunikasi saja kita dilarang, apalagi yang sifatnya fisik, ya. Komunikasi akan membuat bahagia jika dilakukan dengan kelegaan, tidak ada tekanan, tidak ada sindiran, ya. Maka mari menghindari menyakiti dengan kata-kata, baik dalam bentuk sapaan yang tidak bagus kepada istri, atau sapaan yang tidak bagus kepada suami, atau menyindir yang tidak enak kepada dirinya, pribadinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Ataupun
menilai sesuatu dari penampilannya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi bisa dibahas dalam bentuk nasihat yang sejuk, yang elegan, yang tetap dia bisa tersenyum mendapatkan atau menerima saran dari kita. Demikian juga ketika kita menilai sebagai seorang suami, menilai masakan nasi, kue dan lain sebagainya, mari menyapa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tidak makan. Seperti itulah seorang suami dalam menjaga batasan-batasan komunikasi atau pattern-pattern komunikasi dengan istrinya. Kata kunci dari materi kita, ya, ini sudah sesi ketiga dan penutup, kaum muslimin dan muslimat. Ini nasihat saya secara pribadi kepada kita sebagai seorang suami dan kepada para istri-istri, kaum muslimah, para istri. Maka nasihat saya adalah jadilah pasangan yang selalu dirindukan oleh pasangannya, baik posisi kita sebagai seorang suami maupun posisi kita sebagai seorang istri. Saya kira ini cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberkati kita semua, terutama dalam menjalankan ibadah suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Usikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.